Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR dan Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dalam mimbar agama Katolik dan renungan harian melalui channel YouTube Alois Budi Purnomo TV. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus putramu yang tunggal untuk menyelamatkan dunia, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Semoga kami yang mengandalkan dalam iman, harapan dan kasih kepada putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, senantiasa menghadirkan cinta kasih pula dalam kehidupan bersama sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 3 ayat 16-18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada kesempatan yang baik ini, hari ini tanggal 4 Juni 2023, juga bersamaan dengan saudari-saudara kita umat Buddha merayakan Trihari Suci Waisak, mengenang kelahiran, pencerahan, dan kematian yang dialami oleh Sang Buddha Siddhartha Gautama. Oleh karena itu, mimbar agama Katolik akan saya pergunakan untuk membacakan pesan yang disampaikan oleh Kardinal Angel Miguel Ayuso yang merupakan prefek dari Dikasteri untuk Dialog Antar Agama Vatikan, yang menyampaikan pesan Hari Raya Waisak kepada umat Buddha. Yang disampaikan oleh Kardinal Ayuso tentu juga sangat bermanfaat bagi kita umat Kristiani, umat Katolik khususnya, juga untuk siapa saja. Saya bacakan terjemahan saya dari versi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sahabat umat Buddha yang terkasih, Dikasteri ini sebelumnya dikenal sebagai Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama, mengirimkan salam hangatnya kepada saudari-saudara pada kesempatan Hari Raya Waisak, waktu perayaan di mana Anda merayakan kelahiran, pencerahan, dan kematian Sang Buddha Gautama. Semoga perayaan ini sekali lagi menginspirasi Anda untuk melanjutkan pencarian wawasan tentang sifat duka, kondisi yang menyebabkannya, dan cara mengatasinya. Hidup memiliki andil dalam penderitaan dan luka, dan perayaan dapat memberikan jarak yang diperlukan dari rutinitas kita sehari-hari untuk mendekatinya dengan wawasan yang diperbaharui. Meningkatnya komunikasi di dunia global saat ini telah menyadarkan kita bahwa masalah yang kita hadapi tidaklah terisolasi. Itu adalah hasil dari ketegangan dan kejahatan yang melibatkan seluruh umat manusia. Banyak luka yang menimpa dunia, kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan, ketidakpedulian terhadap orang miskin, perbudakan akibat model pembangunan yang gagal menghargai pribadi manusia dan alam, kebencian yang dimotivasi dan didorong oleh ekstremisme agama dan nasionalistik, dan yang terpenting, sikap putus asa terhadap kehidupan yang diekspresikan melalui berbagai jenis kecemasan dan kecanduan. Semua kenyataan ini dengan menyakitkan mengungkap kerentanan kita bersama. Kesadaran yang tajam akan kerentanan bersama ini menuntut bentuk-bentuk solidaritas baru yang dibentuk oleh tradisi keagamaan kita masing-masing, yang kita cari jawaban atas teka-teki yang belum terpecahkan dan kondisi manusia yang sangat menggugah hati manusia, sebagaimana disebutkan dalam Nostra Aetate artikel 1, salah satu dokumen Konsili Vatikan yang kedua. Karena kita adalah satu keluarga manusia, kita semua berhubungan satu sama lain sebagai saudari-saudara, sesama penghuni bumi yang saling bergantung. Kita sedang berlayar dalam perahu yang sama, di mana masalah satu orang adalah masalah semua orang. Sekali lagi kita menyadari bahwa tidak seorang pun diselamatkan sendirian. Kita hanya dapat diselamatkan bersama-sama. Itulah yang disampaikan oleh Paus Fransiskus
dalam ensiklik Fratelli Tutti artikel 32. Inilah mengapa kami menganggap tepat untuk mengingat potensi tradisi agama kita masing-masing untuk menawarkan pengobatan yang mampu menyembuhkan luka-luka pedih kita dan luka keluarga kita, bangsa kita, dan bumi kita. Sahabat-sahabat umat Buddha yang terkasih, Anda menawarkan penyembuhan ketika Anda mewujudkan karuna, welas asih terhadap semua makhluk yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam Sutta Nipata nomor 1.8, dalam Sutta Nipata nomor 2.4. Atau ketika Anda bertindak tanpa pamrih seperti yang dilakukan Bodhisattva yang meninggalkan nirwana dan tetap di dunia untuk bekerja, untuk meringankan penderitaan semua makhluk sampai pembebasan mereka. Sang Buddha menggambarkan seseorang yang sepenuhnya ditransformasikan oleh karunia. Ia berdiam dengan pikiran disertai welas asih, meliputi satu arah, juga arah kedua, juga arah ketiga, juga arah keempat. Demikianlah di atas, bawah, sekeliling, di mana-mana, mengidentifikasikan dirinya dengan semua. Ia berdiam, meliputi dunia semua makhluk dengan pikiran yang disertai welas asih, luas, luhur, tidak terbatas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Itulah yang dinyatakan dalam Abhidhamma Pitaka Vibhanga nomor B. Mereka yang berdiam dengan pikiran disertai welas asih menawarkan penangkal krisis global yang telah kami sebutkan, menawarkan welas asih menyeluruh sebagai tanggapan atas kejahatan yang tersebar luas dan saling berhubungan. Demikian pula bagi orang Kristen, tidak ada obat yang lebih efektif daripada agape, cinta tanpa pamrih, warisan agung yang ditinggalkan Yesus kepada para pengikutnya. Yesus memberi para muridnya karunia kasih ilahi, agape, dan mengajar mereka untuk saling mengasihi. Seperti misalnya disebut dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Dia memberi contoh tentang seorang pria yang keluar dari jalannya untuk merawat orang asing, musuh bangsanya, yang telah menjadi korban perampok, seorang Samaria. Ketika dia melakukan perjalanan datang ke tempatnya, dan ketika dia melihat orang itu, dia memiliki belas kasihan dan pergi kepadanya dan membalut lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Kemudian dia menempatkannya di atas binatang tunggangannya sendiri dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Itulah yang dikisahkan Yesus dalam Injil Lukas bab 10 ayat 33 sampai 34. Orang Samaria menunjukkan kedekatan yang nyata dengan orang yang terluka dan membutuhkan perawatan penuh belas kasih. Saya ingin mengulangi seruan Paus Fransiskus untuk melayani orang lain dengan kasih sayang, untuk mencintai secara konkret, bukan abstrak, dengan cinta yang adalah rahmat, kemurahan hati, keinginan untuk mendekat, cinta yang tidak ragu untuk menawarkan dirinya dalam pengorbanan untuk yang terkasih, amal cinta
adalah berbagi dengan orang yang kita cintai dalam segala hal. Cinta membuat kita serupa, menciptakan kesetaraan, meruntuhkan tembok dan menghilangkan jarak. Pesan Prapaskah tahun 2014. Demikian pula penekanan Sang Buddha pada pelatihan hati sangat berharga saat kita maju bersama dalam usaha kita untuk membawa penyembuhan. Kembangkan meditasi tentang welas asih, karena ketika Anda mengembangkan meditasi tentang welas asih, kekejaman apapun akan ditinggalkan. Itulah yang disampaikan dalam Maharahula Wahada Sutta MN 62. Semoga kita semua berjuang untuk hidup dengan cinta dan kasih sayang yang lebih besar dan bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih adil, damai, dan bersatu. Semoga Anda memancarkan cinta tanpa batas ke seluruh dunia, ke atas, ke bawah, dan ke seberang, tanpa hambatan, tanpa niat buruk, tanpa permusuhan, seperti disebut dalam Karania Metta Sutta SN 1.8. Dan semoga Anda semua sahabat-sahabat umat Buddha yang terkasih dimanapun berada, menikmati berkah yang melimpah, bergembira berkontribusi pada penyembuhan luka masyarakat dan bumi rumah kita bersama. Demikian pesan yang disampaikan oleh Kardinal Ayuso. Marilah sekarang kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan putra-Mu yang tunggal kepada kami, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyatakan kasih dan menyembuhkan kami. Semoga kami semua Kau anugerahi pemulihan, kesembuhan, kesehatan lahir batin, hidup bersama yang rukun dan damai. Kau kuatkan kami semua, Kau kobarkan sukacita kami sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Papa Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Mosi. Marilah bersatu dalam cinta kasih, majulah bersama meski kita berbeda. Dalam keberagaman yang saling memperkaya, mari kita bangun bersama kehidupan yang damai, dan dalam semangat persaudaraan. Kita adalah satu, ciptaan Tuhan Maha Esa. Kita maju bersama dalam cinta kasih. Kita rajut bersama kehidupan yang damai,
Janganlah ada dendam dan kebencian. Bersatu dalam cinta kasih, majulah bersama meski kita berbeda dalam keberagaman yang saling memperkaya. Mari kita bangun bersama kehidupan yang damai dan dalam semangat persaudaraan. Kita adalah satu, ciptaan Tuhan Maha Esa. Kita maju bersama dalam cinta kasih. Kita rajut bersama kehidupan yang damai. Janganlah ada dendam dan kebencian. Kita adalah satu, ciptaan Tuhan Maha Esa. Kita maju bersama dalam cinta kasih. Kita rajut bersama kehidupan yang damai. Janganlah ada dendam dan kebencian. Janganlah ada dendam dan kebencian. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.